strategi hebat di atas kertas, tapi gagal total? Kadang, strategi yang kelihatan megah di atas kertas justru jadi penyebab kegagalan paling fatal. Kenapa? Karena strategi bukan sekadar daftar target, tapi tentang fokus, diagnosis, dan aksi nyata. Guys, pernah bertanya nggak, kenapa banyak strategi justru gagal total, meski terlihat hebat di atas kertas? Sebelum lanjut, please follow channel ini, biar strategi bisnis lo nggak ketinggalan zaman. Saya akan mengajak Anda memahami inti buku Good Strategy, Bad Strategy karya Richard Ulmer, yakni bagaimana strategi yang kuat dibedakan dari strategi yang mengecoh. Strategi sejati dimulai dari diagnosis, yakni mengidentifikasi satu atau dua tantangan utama yang paling kritis. Jangan sampai strategi Anda malah jadi daftar harapan atau jargon tanpa substansi. Contoh nyatanya guys, saat Steve Jobs kembali ke Apple pada akhir 1990-an, ia menghadapi perusahaannya yang penuh produk membingungkan dan tidak fokus. Dan apa yang dia lakukan? Dia melakukan diagnosis. Diagnosisnya jelas banget. Terlalu banyak lini produk yang mengalihkan energi dan dana. Jadi ia memangkas hampir seluruh lini produk dan fokus ke beberapa inovasi inti seperti iMac. Dan menunggu gelombang berikutnya seperti produk iPod, iPhone, dan iPad. Ini contoh diagnosis dan tindakan yang selaras. Contoh sempurna dari kernel strategi menurut Rommel. Setelah diagnosis, Anda butuh kebijakan panduan, yakni guiding policy atau SOP. Rommel menyebut strategi sebagai lever, tuas yang membesar kekuatan. Contoh guiding policy Apple saat itu sederhana, fokus dan menyederhanakan sambil menunggu peluang besar berikutnya. Bukan mengejar banyak hal, tapi mengejar satu yang benar-benar menonjol. Langkah ketiga adalah coherent action, tindakan-tindakan nyata yang saling mendukung, bukan acap. Contoh nyata, perusahaan Nvidia. Mereka mengorganisir tim desain GPU paralel sehingga bisa meluncurkan chip baru setiap 16 bulan. Bukan 18 bulan seperti standar industri. Itu aksi yang melengkapi kebijakan panduan mereka. Hasilnya, dominasi pasar GPU. Kebalikan dari good strategi adalah bad strategi, yakni penuh fluff, tidak ada definisi masalah, dan seringkali mencampur tujuan dengan strategi, seperti visi menjadi nomor satu pasar. Tapi bagaimana caranya? Tanpa diagnosis, tanpa kebijakan panduan, tanpa aksi nyata, itu bukan strategi, itu hanya wishlist. Rommel juga menjelaskan source of power, leverage, proximate objective, design. Dan dia menunjukkan bahwa keunggulan tidak hanya datang dari kekuatan yang ada, tetapi dari desain strategi yang koheren, yakni strategi is like a lever that magnifies force.